Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa gizi. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Di pertemuan pertama dengan tema sistem manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Nah, untuk materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian manajemen sistem penyelenggaraan makanan institusi. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi penyelenggaraan makanan institusi. Dan yang ketiga yaitu karakteristik, sejarah, dan perkembangan dari berbagai bentuk penyelenggaraan makanan institusi. Dan yang keempat, pengertian dari sistem. Dan yang kelima adalah komponen sistem. Dan yang keenam adalah hubungan antar subsistem dalam penyelenggaraan makanan. Tentang penyelenggaraan makanan institusi, di sini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, pendapat dari Bakri, bahwa penyelenggaraan makanan institusi ini merupakan kegiatan persiapan atau pelayanan makanan secara massal untuk konsumen yang dalam jumlah besar. Nah, sehingga perlu adanya hubungan atau interaksi antar bagian untuk tercapainya tujuan, yaitu menghasilkan produk atau makanan yang dihidangkan untuk konsumen. Kemudian dari peraturan pemerintah Kemenkes RI tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan makanan untuk rumah sakit, di sini menjelaskan bahwa penyelenggaraan makanan institusi itu merupakan kegiatan yang ada beberapa bagian atau serangkaian kegiatan yang dijadikan satu atau dikoordinasi. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan dari kegiatan tersebut, kemudian adanya pendapat, lalu implementasi dan evaluasi gizi, serta makanan dan dietetik yang dalam rangka mencapai status kesehatan secara optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Sehingga dari mulai persiapan, kemudian produksi, dan monitoring serta evaluasi, dihasilkanlah saran atau masukan untuk melakukan pengembangan dari hasil penyelenggaraan makanan institusi ini. Dan hasil evaluasi itu bisa dilihat dari klien yang mengalami sakit itu menjadi sehat, bagaimana prosesnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian bagaimana daya terima dari pasien tersebut. Kemudian pendapat dari Widya Stuti yang ketiga ini, pendapatnya tidak jauh beda dengan Bakri. Kegiatan pengelolaan makanan itu dilakukan karena adanya kebutuhan orang banyak, karena ada tujuan tertentu. Jadi penyediaan makanan institusi ini untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk orang banyak. Selanjutnya yaitu fungsi penyelenggaraan makanan institusi, yang terdiri dari pelayanan gizi klien, profesionalisme, sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pelayanan gizi klien di sini menjelaskan karena adanya kebutuhan konsumen sehingga perlu adanya kalau dikoordinir sehingga menghasilkan jasa yang berupa kebutuhan gizi klien itu terpenuhi, berupa makanan maupun minuman. Kemudian
adanya profesionalisme sumber daya manusia. Nah, dengan penyelenggaraan makanan institusi ini, kemudian akan adanya spesifikasi dari fungsi sumber daya manusia atau tenaga kerja sesuai dengan job desk masing-masing. Misalnya, ada tenaga dapur, ada tenaga administrasi, ada tenaga distribusi makanan, kemudian ada ahli gizi. Selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya penyelenggaraan makanan institusi ini, maka setiap institusi berharap akan dapat meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan, pelayanan yang dilakukan, sehingga perlu adanya pengamatan terhadap antusiasme konsumen melalui daya terima konsumen, kepuasan konsumen, kemudian secara dietetik apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, ini perlu dilakukan penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh institusi tersebut. Lalu menunya ini juga akan dapat mengikuti selera konsumen yang mengalami modernisasi atau terpengaruh oleh teknologi sehingga akan mengalami perubahan setiap waktunya. Selanjutnya, bagaimana sesuatu tersebut dapat disebut sebagai penyelenggaraan makanan? Nah, penyelenggaraan makanan itu terdapat 3 kegiatan inti, yaitu meliputi input, adanya proses, dan output. Input ini mencakup dari persiapannya. Persiapan melihat karena adanya kebutuhan konsumen sehingga akan melakukan perekrutan sumber daya manusia atau menyiapkannya berupa tenaga kerja yang sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan makanan yang dilakukan. Lalu melakukan kegiatan operasional, yaitu persiapan peralatannya, bahan makanannya, kemudian anggaran atau keuangan yang dibutuhkan untuk terlaksananya penyelenggaraan makanan ini. Kemudian meliputi material, yaitu sarana alat atau alat masaknya, kemudian bahan makanan. Selanjutnya fasilitas. Fasilitas di sini bisa sarana dan prasarana seperti dapur, kemudian peralatan, tenaga kerja yang disediakan, dan baik fasilitas untuk pasien produk yang dihasilkan tersebut. Kemudian proses mulai dari perencanaan bahan makanan, perencanaan kegiatan berupa rekrutan tenaga kerja, kemudian kalau perencanaan bahan makanan pada produknya, terfokus pada produknya, sampai dengan distribusi bahan makanan. Jadi kalau melihat proses ini, mulai perencanaan bahan makanan, pembelian bahan makanan, pemesanan dulu ya, pemesanan bahan makanan, kemudian atau disebut dengan pembelian bahan makanan, lalu penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, lalu pendistribusian bahan makanan. Selanjutnya ada proses output, ada tahap output, yaitu di mana produk tersebut sudah dihasilkan menjadi makanan atau minuman yang sesuai dengan kebutuhan pasien atau konsumen. Dan produk untuk output ini ada 2 jenis, yaitu produk dan pelayanan. Pelayanan jadi tidak hanya makanannya saja, tapi juga dari jasa pada tenaga distribusi berupa penyajiannya, kemudian keramahan dari tenaga distribusi atau pelayanan gizi oleh ahli gizi. Nah, itu termasuk
dari produk atau output pada penyelenggaraan makanan. Selanjutnya, karakteristik penyelenggaraan makanan. Karakteristik penyelenggaraan makanan ini terdiri dari kebutuhan konsumen, tenaga kerja, dan kepuasan konsumen. Nah, di situ tadi juga kita melihatnya dari kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan makanan itu sih. Jadi penyelenggaraan makanan ini intinya harus ada kebutuhan konsumen. Lalu sumber daya yang mempersiapkan atau melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan. Dan yang ketiga adalah kepuasan konsumen atau output yang dihasilkan, output dari penyelenggaraan makanan. Berupa daya terima, kita melihatnya bisa dari sisa makanan yang dihasilkan setelah produknya diberikan pada konsumen. Nah, ini bisa mencerminkan dari nilai kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu sejarah penyelenggaraan makanan. Nah, kita melihat penyelenggaraan makanan ini terjadi tidak hanya dalam waktu dekat ini saja, tapi dengan adanya bukti-bukti berupa bangunan besar, berupa kuil, candi, kemudian piramida, sphinx, kemudian benteng, dan tembok besar Cina, itu merupakan kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang, tapi dilakukan oleh orang banyak. Jadi membutuhkan persiapan, kemudian adanya dukungan dari pihak lain untuk menghasilkan bangunan yang sebegitu megahnya. Jadi tenaga kerja perlu adanya dukungan berupa pelayanan makanan. Dan juga pada saat upacara adat. Jadi di wilayah kita di Indonesia ini banyak sekali jenis upacara adat di masa lampau, tentunya yang untuk penyelenggaraannya cukup besar. Nah, di situ perlu adanya koordinasi dari setiap bagian untuk melakukan atau terlaksananya, mensukseskan kegiatan tersebut. Dari persiapan makanan, bahan makanan yang dibutuhkan, kemudian pengolahannya, siapa yang akan terlibat, dan untuk proses penyajian, penataan dari makanan tersebut bisa misalnya menghasilkan tumpeng yang sangat besar sekali. Nah, tentunya itu di situ ada bagian penyajian yang perlu dikoordinir, atau nanti di saat penyajian itu dibutuhkan untuk apa saja macam-macam hidangan atau pengkhususan sesuai dengan tamu. Nah, ini kan juga perlu adanya koordinir. Kemudian pada saat pertengahan abad ke-17, karena adanya revolusi industri, nah ini juga akhirnya memunculkan peranan dari penyelenggaraan makanan. Nah, ini juga dikarenakan adanya Robert Owen yang pertama kali melakukan pelayanan gizi untuk tenaga kerja. Nah, di sini diharapkan dengan pelayanan makanan untuk tenaga kerja akan menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, ini disebut infant food service, sehingga untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja, maka dilakukanlah pelayanan gizi untuk tenaga kerja. Tapi di sini belum sampai ke melihat sesuai dengan kebutuhan gizinya, hanya sekedar makanan yang disajikan itu merupakan fasilitas yang harus diberikan oleh perusahaan karena adanya jaminan dari perusahaan. Kemudian pada awal abad ke-20 adanya penyelenggaraan makanan, baru di sini dilakukan penyelenggaraan makanan tersebut berdasarkan kebutuhan zat gizi tenaga kerja.
Sedangkan penyediaan makanan di rumah sakit di sini sudah dikenal mulai dari 6 abad ke-6 sebelum Masehi. Namun hanya melakukan pelayanan makanan saja. Nah, setelah abad ke-19, pelayanan makanan ini mulai dikelola secara baik, kemudian disediakan ahli gizi yang sesuai dengan spesifikasi atau keahliannya. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 1954 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan yang pertama kali rumah sakit yang menyediakan ahli gizi untuk mengatur penyelenggaraan makanan. Pada abad ke-19 di Amerika pada tahun 1980 di sini melakukan penyempurnaan atau melakukan monitoring dan evaluasi dari pengelolaan makanan di rumah sakit. Nah, pada saat ini untuk penyelenggaraan makanan institusi itu semakin berkembang dan terus berkembang dengan adanya penelitian, kemudian ada munculnya ilmu-ilmu baru yaitu tentang kedokteran di bidang gizi klinik juga akan mendukung perkembangan dari penyelenggaraan makanan institusi. Namun dengan modernisasi ini juga karena ternyata semakin spesifik, semakin terspesialisasi kebutuhan penyelenggaraan makanan, maka pihak rumah sakit juga mempertimbangkan akan meningkatkan kebutuhan dari peralatannya, kebutuhan tenaga kerjanya, kebutuhan ruang yang harus disediakan untuk melakukan pengolahan. Dengan pertimbangan tersebut menghindari pembesaran atau meningkatkan dari anggaran yang akan dibutuhkan, maka pihak rumah sakit lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu jasa boga. Selanjutnya, sistem manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Untuk sistem sendiri merupakan bagian dari satu kesatuan utuh yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, sistem merupakan bisa bagian dari kecil maupun bagian yang dari besar, yang dikoordinasi atau dikelola oleh suatu manajemen. Nah, untuk penyelenggaraan makanan ini yang bisa merupakan sistem ataupun subsistemnya. Nah, kalau sistem contohnya seperti catering. Nah, catering ini berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai bagian-bagian yang subsistem yang bekerja sama dan saling berinteraksi untuk menghasilkan makanan atau minuman yang menjadi produk dari penyelenggaraan makanan atau jasa boga. Kemudian selain catering juga restoran, rumah makan. Ini merupakan sistem yang berdiri sendiri, namun di dalamnya juga ada subsistem yang mendukung tujuan yang ingin dicapai. Nah, dan untuk penyelenggaraan makanan yang termasuk dari subsistem, misalnya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu penyelenggaraan makanan terdapat pada instalasi gizi. Di sini adalah bagian kecil dari rumah sakit. Karena di rumah sakit itu kan ada poli mata, poli anak, poli jantung, poli objin. Nah, banyak sekali bagian-bagian ini dan untuk penyelenggaraan makanan sendiri terdapat pada instalasi gizi. Kemudian ada rawat jalan, ada rawat inap di situ dan juga instalasi gizi. Dan penyelenggaraan makanan tetap ada jaringan koordinasi dengan subsistem yang lainnya karena adanya kebutuhan pasien itu adanya interaksi
muncul karena adanya interaksi dari bagian instalasi gizi dengan pihak lain, baik dari poli gizi maupun dari poli anak maupun dari poli objin dan poli yang lainnya, bagian yang lainnya. Jadi harus ada koordinasi antara ahli gizi di instalasi gizi dengan ahli gizi yang ada di poli gizi dan juga profesi lain, yaitu dokter dengan perawat, dengan bidan. Nah, sehingga muncullah kebutuhan konsumen yang nantinya harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit menjadi pelayanan gizi pasien. Kemudian untuk komponen sistem di sini terdiri dari 3 proses, yaitu ada input, ada throughput atau proses, dan juga ada output. Nah, input sendiri ini di dalamnya meliputi tenaga kerja, kemudian dana, kemudian fasilitas, sarana, metode yang digunakan untuk penyediaan makanan, dan juga waktu yang dibutuhkan. Lalu, intinya pada input ini adalah kegiatan persiapannya yang diterima oleh penyelenggaraan makanan, sehingga nanti apa yang diterima itu nanti akan dilakukan proses atau pelaksanaannya, yaitu berupa penyusunan anggaran, kemudian melakukan pembelian bahan makanan, pembelian peralatan, perbaikan fasilitas, lalu dilakukan penerimaan bahan makanan tadi yang sudah dilakukan pemesanan, dilakukan penerimaan, dan penerimaan ini pun juga harus ada berbagai macam ketentuan sehingga bahan makanan yang dipesan ini sesuai dengan harapan penyelenggaraan makanan, sesuai dengan perencanaan menu yang nantinya dilaksanakan. Kemudian penyimpanan dahulu, jika bahan makanan itu tidak langsung digunakan berarti harus disimpan, dan penyimpanan ini pun juga harus ada beberapa ketentuan, yaitu bagaimana bahan makanan itu layak disimpan, harus dibersihkan dahulu, kemudian diporsi, lalu dikemas, dan dimasukkan sesuai dengan jenis bahan makanan tersebut atau ketentuan suhu yang sesuai untuk bahan makanan tersebut agar nantinya pada saat pengolahan tetap dalam kondisi baik. Lalu setelah penyimpanan yaitu pengolahan, dan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi pada pasien. Nah, pada saat di pasien di sini atau pada saat di klien, makanan yang diterima klien adalah berupa output, yaitu nantinya akan memunculkan kualitas pelayanannya dari tenaga distribusinya bagaimana, murah senyumkah, kemudian ramah, ataukah penyajiannya sesuai waktu makan pada konsumen, sesuai waktu pemesanan yang cukup pada saat konsumen itu menunggu. Nah, sesuai jadwalkah, kemudian daya terima kepuasan konsumen juga bisa lihat dari daya terima atau sisa makanan yang dihasilkan, atau kita bisa menanyakan secara langsung pada konsumen. Bagaimana penilaian makanan yang telah disajikan oleh penyelenggaraan makanan. Nah, selanjutnya ada siklus jasa boga, atau di sini berdasarkan dari Perdigon. Ada input, ada throughput atau proses, ada output. Setelah kegiatan perencanaan itu, karena adanya proses, lalu dilakukanlah administrasi. Nah, di sini akan mencerminkan dari kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan peralatannya, kebutuhan bahan makanan, dan bahan lainnya, kemudian pasar atau konsumen, kebutuhan konsumennya, lalu baru didapatkanlah anggaran pembelanjaannya, anggaran dana yang dibutuhkan, dan menentukan metode yang akan digunakan
serta peraturan-peraturan atau ketentuan atau tata tertib yang harus dipatuhi pada penyelenggaraan makanan, dan standar resep yang akan digunakan serta instruksi kerja yang nantinya dilakukan pada penyelenggaraan makanan tersebut. Nah, setelah perencanaan akan dilakukan persiapan dari bahan yang dibutuhkan, lalu proses pengolahannya dan dilakukan distribusi. Nah, di sini sebelum melakukan pengolahan sampai dengan melakukan distribusi akan dilakukan pengawasan mutu atau higien sanitasi dari makanan tersebut, baik dari higien sanitasi produk yang akan dihasilkan maupun dari tenaga kerja yang melakukan kegiatan. Selanjutnya akan mendapatkan penilaian dari konsumen, serta penilaian ini akan menjadi kontrol atau yang menjadi batasan untuk kualitas makanan yang dihasilkan. Nah, semua kegiatan ini juga akan dipengaruhi oleh lingkungan dari penyanggaan makanan tersebut. Selanjutnya dari siklus yang kedua yaitu dari Lillicrap. Lillicrap itu menggunakan siklus yang dari satu kegiatan dengan kegiatan lainnya akan berpengaruh sampai dengan kegiatan terakhir. Jadi diawali dari konsumen dan kebutuhan pasar, selanjutnya ketetapan formulasi yang akan digunakan, maka dari kebutuhan itu akan dapat didapatkan ketetapan dari menu yang akan disajikan pada jasa boga tersebut. Selanjutnya melakukan penilaian pada permintaan, apakah sudah sesuai dengan permintaan dari ketetapan yang akan diberikan oleh penyelenggara makanan. Dan selanjutnya dari ketetapan tersebut akan disediakan fasilitas untuk melakukan perencanaan dan perancangan penyelenggaraan makanan. Nah, selanjutnya kegiatan perencanaan dan perancangan tersebut juga akan disertai dengan pengetahuan pada setiap bagian-bagian di institusi penyelenggaraan makanan. Jadi untuk tenaga kerja juga harus disertai dengan pengetahuan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian administrasi, misalnya pada bagian administrasi harus sesuai dengan spesifikasi atau keahliannya. Kemudian tenaga kerja yang ada di dapur juga harus menguasai bahan makanan serta teknik-teknik yang perlu dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian pada bagian quality control atau penjaga mutu kualitas makanan juga harus memahami bagaimana spesifikasi dari makanan yang berkualitas baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya di sini ada dua hal. Jadi, tapi berfokusnya untuk mengendalikan biaya pada tenaga kerja. Jadi, bagaimana tenaga kerja yang ada bisa dimanfaatkan secara baik sehingga tidak menghasilkan biaya di luar rencana. Jadi, meminimalisir dari kegiatan lembur untuk menghasilkan produk pada penyelenggaraan makanan. Selanjutnya
pengawasan kepuasan konsumen. Pengawasan kepuasan konsumen dijadikan monitoring dan evaluasi bagi kegiatan penyelenggaraan makanan ini. Jadi kita melihat seberapa banyakkah pasien yang menilai baik untuk menerima makanan atau produk yang dihasilkan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu model food service dari Marian C. Spears. Di sini juga terdiri dari input, kemudian ada prosesnya terdiri dari manajemen fasilitasnya, kemudian finansial atau anggaran yang dipersiapkan, dan di situ akan menjadi rantaian proses yang harus direkam bahwa ada anggaran yang harus diminimalkan agar menghasilkan produk yang baik. Jadi lebih mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan oleh penyelenggaraan makanan. Selanjutnya kita ke bagian hubungan antar subsistem dalam penyelenggaraan makanan. Nah, subsistem yang ada di dalam penyelenggaraan makanan itu kita gambarkan dengan lingkaran ini. Jadi sistem penyelenggaraan makanan berada di bagian dalam. Di sini terdapat subsistem-subsistem di dalam sistem penyelenggaraan makanan. Nah, sedangkan subsistem ini sudah dikoordinasi dengan baik dan harus juga berinteraksi dengan subsistem lain, yaitu suprasistem. Nah, jadi misalnya instalasi gizi yang ada di suatu rumah sakit juga harus ada interaksi atau komunikasi dengan bagian suprasistem, yaitu pihak rumah sakitnya, pihak pengelola rumah sakit, untuk melakukan pengajuan anggaran, melakukan pengajuan perbaikan fasilitas yang ada di instalasi gizi, kemudian mengajukan peralatan atau tenaga kerja yang dibutuhkan penyelenggaraan makanan. Dan selanjutnya di pihak rumah sakit itu juga dipengaruhi lingkungan luar. Jadi di mana rumah sakit tersebut berada, kita melihat masyarakatnya memiliki karakteristik seperti apa. Di situ potensi dari penyakit yang kejadian penyakitnya apa saja. Jadi disesuaikan, nanti peralatan atau fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit juga akan mengalami penyesuaian. Oke. Selanjutnya, subsistem yang ada di penyelenggaraan makanan tersebut meliputi perencanaan menu. Nah, perencanaan menu ini juga melihat dari kebutuhan konsumen. Jadi setelah kita mendapatkan kebutuhan konsumen, maka dihasilkan perencanaan menu untuk melakukan perencanaan bahan makanan dan dijadikan anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara makanan. Selanjutnya itu desain dan pengadaan peralatan. Nah, desain dan pengadaan peralatan ini juga kita melihatnya dari menu yang akan digunakan oleh penyelenggara makanan tersebut. Lalu selanjutnya itu perbekalan atau pengadaan bahan makanan. Nah, di sini ada proses pemesanan bahan makanan. Kita mencari dari penjual yang sesuai harapan dari penyelenggara makanan, kemudian melakukan kerjasama dengan penjual atau agen bahan makanan, kemudian di situ menerima bahan makanan dan juga dilakukan seleksi bahwa bahan makanan itu sesuai dengan pemesanan. Jika tidak sesuai maka harus dilakukan pengembalian atau dilakukan retur atau bagaimana sesuai perjanjian yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Kemudian yaitu selanjutnya produksi makanan. Produksi makanan meliputi pengolahan yang ada di dapur atau kegiatan yang ada di dapur, yaitu dari mulai pencucian,
pengupasan dulu ya. Kalau ada seperti sayur atau buah, nah itu kan dilakukan pengupasan, dilakukan pencucian, lalu dipotong-potong dan diberikan pada bagian pengolahan sampai dengan makanan tersebut siap saji, yaitu dilakukan pemorsian sesuai dengan pemesanan pasien atau sesuai dengan perhitungan dari kebutuhan pasien. Kemudian setelah dilakukan pemorsian, yaitu adanya distribusi dan pelayanan makanan, yaitu makanan yang dilakukan porsi diantarkan ke konsumen atau pasien oleh tenaga distribusi, yaitu untuk distribusi ini sendiri juga harus sesuai ketentuan bagaimana penyajiannya, lalu sesuaikan dengan keamanan makanan, lalu bagaimana sanitasi dari saat di dapur menuju ke ruangan pasien. Nah, ini juga harus ditentukan agar makanan yang disajikan tetap dalam kondisi baik, kualitasnya terjaga, dan waktu yang dibutuhkan pada saat distribusi itu apakah sesuai untuk menjaga kualitas makanan. Selanjutnya, ketenagaan. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan ini kan bermacam-macam, ada ahli gizi, ada tenaga jasa boga atau tenaga boga yang memasak, lalu ada tenaga pencucian, ada tenaga administrasi yang melakukan pemesanan dan menyusun anggaran dana. Nah, ini juga diperlukan berbagai macam sumber daya manusia, dan yang menjadi kepala atau manajer pada sistem penyelenggaraan ini siapa. Nah, ini kan juga perlu ada spesifikasi tentang ketenagaan. Lalu pada bagian akhir yaitu dana. Nah, dana ini setelah serangkaian subsistem itu telah dirinci, maka akan dapat diterjemahkan berapa anggaran yang dibutuhkan, lalu berapa satu porsinya ini dapat dijual dengan harga berapa. Nah, anggaran ini meliputi hal tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur subsistem. Unsur-unsur subsistem di sini ada beberapa hal, yaitu tentang tujuannya. Tujuan penyanggaan makanan ini apa? Sesuai dengan jenis penyanggaan makanan. Nah, jika tujuannya secara penyanggaan makanan itu adalah komersil, berarti harus mempertimbangkan berapa keuntungan yang akan didapatkan. Nah, jika tujuannya adalah misalnya rumah sakit, berarti bagaimana pencapaian kepuasan atau kesehatan yang optimal yang didapatkan oleh pasien. Kemudian jika penyelenggaraan makanan ini adalah penyelenggaraan makanan yang tujuannya sosial, jadi kita cukup melihat dari persiapan yang dilakukan sampai dengan yang dihasilkan itu merupakan pelayanan makanan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen berdasarkan porsinya dan juga kepuasan kepuasan konsumen ya. Selanjutnya ada proses, unsur-unsur dari proses. Di sini kita dapat melihatnya. Jadi pada saat pengolahan itu apakah sudah sesuai dengan persiapan yang dilakukan. Selanjutnya output. Output di sini menjelaskan bahwa pasien produk yang dihasilkan atau hasil dari proses ini apakah sudah sesuai dengan gambaran pada saat input. Jadi bagaimana pencapaian
yang dilaksanakan ini sudah terrealisasi secara baik dengan melakukan fungsi dari sistem penyelenggaraan makanan tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan atau environment. Dari lingkungan di luar dari sistem penyelenggaraan makanan ini juga kita dapat melihat, tapi dari sistem ini tentunya tidak dapat dikelola oleh sistem. Hanya saja dia dapat mempengaruhi dari sistem penyelenggaraan tersebut. Ya, jadi kita lihat lagi bahwa di rumah sakit itu atau di institusi itu terletak di wilayah mana. Nah, wilayah itu akan merupakan lingkungan yang di lingkungannya tentunya kita akan dapat mempertimbangkan bagaimana kita merencanakan suatu penyelenggaraan makanan agar mendukung agar tetap mencapai tujuan penyelenggaraan makanan dengan kondisi lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol atau pengendalian. Kita dengan adanya pengendalian yaitu kita membuat ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan untuk menjadi panduan dari sistem penyelenggaraan makanan. Lalu adanya umpan balik atau feedback yang merupakan menjadi bahan yang diperoleh kembali dari penerapan suatu kegiatan penyelenggaraan makanan ini untuk dilakukan perbaikan atau sebagai tindak lanjutnya agar menjaga kualitas atau meningkatkan mutu pelayanan gizi. Nah, tujuannya ya untuk mengatur agar sistemnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu tentang kesimpulan. Jadi penyelenggaraan makanan itu merupakan kegiatan pengolahan dalam pelayanan makanan dengan jumlah banyak. Jadi di sini meliputi perencanaan, kemudian penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pendistribusian, dan sampai dengan meningkatkan mutu pelayanan makanan. Nah, kemudian fungsi manajemen penyelenggaraan makanan institusi itu meliputi pelayanan gizi klien atau pelayanan gizi pasien, kemudian profesionalisme sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dengan adanya penyelenggaraan makanan ini, di sini dikarenakan terdapat kebutuhan konsumen. Kemudian muncullah kebutuhan tenaga kerja juga yang nantinya akan menjadi serangkaian kegiatan yang ada di penyelenggaraan makanan. Dan yang terakhir adalah dari penyelenggaraan makanan ini akhirnya ada penilaian dari konsumen, yaitu kepuasan konsumen. Selanjutnya, untuk sejarah penyelenggaraan makanan telah ada di masa lampau, yaitu kita melihatnya dari bukti-bukti secara fisik, antara lain dengan adanya upacara adat, kemudian pendirian bangunan besar seperti candi, kuil, tembok besar Cina, benteng. Nah, di sini adalah bukti bahwa ada hasil yang besar, tentunya ada kegiatan besar pula dan persiapan yang harus dilakukan secara matang, sehingga untuk membangun suatu bangunan besar dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan tentunya harus ada penyediaan makanan untuk tenaga kerja yang melakukan pembangunan atau melakukan kegiatan besar tersebut. Kalau untuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit sendiri ini dikenal sebelum abad ke-6, maksudnya abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi mulai dikenal di rumah sakit 6 sebelum Masehi, namun belum dikelola secara baik. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 1950 sudah ada ahli diet
Yang pertama kali yang memiliki ahli diet yaitu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, selanjutnya untuk sistem pada penyelenggaraan makanan adalah bagian yang saling berhubungan. Jadi sistem itu menggambarkan suatu bagian. Nah, bagian ini harus ada hubungan atau ada interaksi dengan bagian lain. Nah, yang tidak lain kita bisa menyebutnya sistem ini adalah suatu institusi atau suatu organisasi. Kemudian komponen sistem. Komponen sistem itu terdiri dari subsistem, kemudian ada suprasistem yaitu lingkungannya dan lingkungan luar sendiri. Kemudian ada hubungan antar subsistem digambarkan dengan sistem kerja yang saling berhubungan dan saling berinteraksi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan makanan. Sekian untuk materi diskusi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.